Shalom, salam jumpa saudara dan rekan yang diberkati Tuhan. Kita baca dari 2 Korintus bab 10 dengan judul perikop Sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus dikritik. Kali ini kritiknya kritik yang negatif. Jadi ada kritik yang positif, ada yang negatif. Kritik yang positif itu kritik yang membangun, yang ingin menambah semangat, menambah kekuatan, memperbaiki yang salah. Itu kritik yang positif. Tapi kritik yang negatif itu sifatnya menjatuhkan. Biasanya itu dilontarkan orang-orang yang iri, yang benci, yang tidak suka. Itulah kritik yang negatif. Nah, ini Paulus dikritik oleh orang-orang yang tidak suka, yang iri dengan Paulus. Kritik yang negatif, sifatnya menjatuhkan. Jadi Paulus dikritik bahwa orang-orang tertentu menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Di sini maksudnya mungkin hidup untuk mengejar harta duniawi, harta benda duniawi, populeritasan duniawi, ketenaran. Jadi mereka menyangka Paulus mengejar itu, hidup secara itu, mencari uang yang banyak. Sekarang ini kan ada beberapa pendeta yang hidupnya mewah, mobilnya nggak cukup 1, 2, 3, nggak cukup punya mobil yang mewah, tapi juga punya pesawat pribadi, pesawat jet pribadi. Itu di Amerika ada beberapa itu ya. Preacher, pendeta-pendeta, namanya pendeta Gospel of Prosperity, Injil kemakmuran itu ya. Mereka menjual Injil untuk mendapatkan banyak kolekte persembahan ya. Akhirnya pendetanya ya menikmati itulah ya, kaya raya ya. Nah, itu Paulus dituduh seperti itu. Padahal Paulus adalah
orang yang sederhana. Sebab Paulus tidak mengejar seperti itu, seperti pendeta-pendeta yang materialistis itu ya, yang menjual Injil untuk keuntungan pribadi. Paulus tidak mengejar hal-hal harta benda duniawi. Sebab Paulus berjuang secara rohani. Ya. Paulus tidak berjuang secara duniawi. Senjatanya bukan senjata duniawi. Bukan dengan tentara yang menindas dengan senjata, dengan drone canggih untuk menghancurkan. Bukan. Tapi senjatanya adalah senjata dari Tuhan, senjata Roh Kudus. Jangan dianggap sepele. Senjata Roh Kudus itu dapat meruntuhkan benteng-benteng. Jadi kita tidak bertempur, yang bertempur adalah Tuhan. Tuhan sendiri, dan itu nyata ya di dalam Alkitab itu. Ketika Yeriko, benteng Yeriko diruntuhkan itu kan, selama 7 kali diputari oleh orang Israel, lalu ditiup bunyi sangkakala, disitulah tembok Yeriko runtuh. Itu yang meruntuhkan siapa? Itu tidak pakai bom, tidak pakai senjata duniawi, tidak pakai rudal yang paling hebat. Enggak, itu adalah kekuatan Tuhan. Tapi tentu untuk bisa mendapatkan dukungan kekuatan senjata Tuhan itu ya harus punya iman. Iman dan harus suci. Kalau nggak suci nggak bisa ya mendapatkan dukungan Tuhan, itu harus suci. Jadi jangan disepelekan, sebab senjata dari kuasa Tuhan sanggup meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang, siasat jahat, dan merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan, kesombongan manusia. Terus dikatakan bahwa Paulus menegur umat-umatnya itu kan cuman keras secara tertulis ya, tapi kalau ketemu secara pribadi Paulus ternyata lembek. Itu dituduh juga seperti itu. Ini kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tapi kalau berhadapan muka sikapnya lemah atau yes man atau ya saja. Enggak. Paulus tidak seperti itu. Jadi walaupun berhadapan muka, jadi tindakan kami sama seperti perkataan kami. Jadi konsisten. Kalau menegur atau mengirim surat untuk menegur dengan kata-kata yang tegas dan keras, nanti kalau ketemu muka ya tetap menegur, bukan istilahnya ewuh pekewuh, sungkan. Enggak. Paulus tidak ada sungkan-sungkan. Kalau memang salah ya diberitahu dengan tegas dan keras, tetapi juga lembut ya. Bingung ya, tegas dan keras tapi kok lembut, artinya tetap dengan sopan tapi tetap tegas dan keras. Jadi gimana itu bisa tegas dan keras tapi tetap sopan dan lembut dan ramah ya. Tapi tetap tegas dan keras. Artinya kalau koruptor nyolong markup proyek fiktif harus tetap ditegur ya. Misalnya Anda adalah bagian dari pekerja, pegawai suatu instansi di pemerintah ya. Karena yang korupsi kan biasanya yang ditangkap kan pegawai-pegawai pemerintah karena mereka mengurusi banyak uang di atas 1 M. Kalau Anda punya bos yang melakukan kesalahan, Anda tegur baik-baik bos dengan tegas dan keras tetapi lembut dan sopan. Selamat pagi bos. Nah, sepertinya prosedur seperti itu tidak sesuai dengan apa yang di garis bawahi oleh azas transparansi dan akuntabel, Pak. Jadi sebaiknya jangan seperti itu, Pak. Itu menurut saya, Pak ya. Ya ngomongnya seperti itulah, pintar-pintar ya. Jangan terus ngamuk-ngamuk sama bosnya, malah dimaki-maki bosnya. Wah itu nanti malah tidak kena ya. Tetap tegas, salah ya salah, itu melanggar prosedur. Itu tidak transparan, Pak. Ngomong gitu dengan keras, jangan bisik-bisik. Tetap ngomong keras, tapi dengan sopan. Ini menyalahi aturan, maaf.
mestinya seperti ini, Pak. Ini saya beritahu dengan dukungan ada aturan nomor segini, hukum ini nomor sini. Ini prosedurnya seperti ini, Pak. Kalau dilanggar nanti bisa bahaya sendiri bagi Bapak dan bagi kami semua juga. Jadi Anda jangan ikut-ikut. Jadi pengikut Yesus itu bukan yes man, yes Pak, ya Pak, ya Pak. Kalau atasan Anda salah, beritahu. Mungkin atasan Anda lagi lupa. Jadi beritahu, jangan cuma diam saja, tapi ngomong dengan baik. Tapi tetap tegas dan keras. Supaya apa? Supaya tidak sampai jadi batu sandungan atau jatuh ke dalam perangkap apa? Perangkap iblis, yaitu lalu nyolong, markup proyek fiktif, ngoplos Pertalite dioplos jadi Pertamax, atau mengoplos gas 3 kilo menjadi 12 kilo. Ya, itu semua praktek-praktek curang ya, seperti itu ya. Jangan sampai ya praktek-praktek seperti itu ya yang menyebabkan negara kita ini jadi tetap saja kere, padahal kaya. Banyak yang korup, payah. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari 2 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.